Reformasi pertambangan Indonesia dan dampaknya terhadap kepercayaan investor internasional. Dalam 1 minggu terakhir, perhatian pasar global terhadap kebijakan pertambangan Indonesia kembali meningkat setelah pemerintah mempertahankan pendekatan yang lebih ketat terhadap persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB, khususnya untuk komoditas nikel. Langkah tersebut memunculkan dua respon yang bertolak belakang. Di satu sisi, diapresiasi sebagai upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Namun di sisi lain memunculkan kekhawatiran dari investor dan analisis pasar modal mengenai kepastian pasokan serta stabilitas regulasi. Banyak analisis global mengungkapkan Indonesia saat ini menguasai lebih dari separuh pasokan nikel dunia. Karena itu, setiap perubahan RKAB tidak lagi dipandang sebagai kebijakan domestik, melainkan sebagai faktor yang mempengaruhi rantai pasok kendaraan listrik, industri baterai, hingga harga logam global. Ketika pemerintah membatasi kuota produksi sekitar 250-260 juta ton, lebih rendah dibanding realisasi alokasi sebelumnya, pasar langsung mengantisipasi kemungkinan berkurangnya pasokan global sehingga harga nikel berpotensi menguat. Bagi investor internasional, terdapat beberapa kekhawatiran utama, yaitu ketidakpastian pasokan bagi industri smelter dan produsen baterai terutama di Tiongkok. Kemudian risiko perubahan regulasi yang dinilai semakin dinamis, mulai dari RKAB tahunan, evaluasi kuota, hingga kemungkinan revisi produksi di tengah tahun. Perencanaan investasi jangka panjang menjadi lebih kompleks karena kapasitas produksi tergantung pada evaluasi pemerintah setiap tahun. Namun demikian, sebagian analis juga melihat kebijakan ini sebagai sinyal bahwa Indonesia mulai beralih dari paradigma volume-oriented mining menuju value-oriented mining, yaitu mengutamakan kualitas tata kelola dan nilai tambah dibanding sekedar mengejar produksi maksimal. Sementara respon pemerintah Indonesia dari berbagai pernyataan pemerintah selama beberapa bulan terakhir hingga pekan ini, terlihat bahwa reformasi pertambangan nasional diarahkan pada 5 agenda besar. Pertama, menyeimbangkan suplai dan harga komoditas. Pemerintah menilai produksi yang terlalu tinggi telah menyebabkan oversupply dan menekan harga nikel dunia. Karena itu, pengendalian RKAB dipandang sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan pasar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sumber daya nasional. Kedua, memperketat tata kelola perizinan. Persetujuan RKAB kini dilakukan dengan evaluasi yang lebih ketat. Perusahaan yang belum memenuhi persyaratan administratif maupun teknis tidak langsung memperoleh persetujuan. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap aktivitas tambang harus memiliki dasar hukum dan perencanaan yang jelas. Ketiga, mendorong disiplin produksi. Pemerintah tidak lagi hanya mengawasi izin usaha, tetapi juga mengendalikan volume produksi agar sesuai kebutuhan industri hilir dan kondisi pasar global. Pendekatan ini diharapkan mengurangi praktek produksi berlebihan yang menekan harga komoditas. Keempat, memperkuat penerimaan negara dan transparansi. Reformasi tata kelola juga diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pengawasan yang lebih kuat terhadap produksi dan perdagangan komoditas strategis. Dalam konteks yang lebih luas, pemerintah memperketat kontrol atas ekspor komoditas penting untuk mengurangi praktek underreporting dan peningkatan akuntabilitas. Kelima, penegakan hukum dan lingkungan. Pemerintah menunjukkan kecenderungan lebih tegas terhadap perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan lingkungan maupun tata kelola. Langkah pencabutan sejumlah izin pertambangan di kawasan sensitif menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan mulai menjadi bagian penting dalam kebijakan pertambangan nasional. Dalam jangka pendek, kebijakan ini memang meningkatkan persepsi risiko regulasi sehingga sebagian investor memilih bersikap lebih hati-hati. Namun dalam jangka menengah hingga jangka panjang, apabila reformasi ini menghasilkan aturan yang konsisten, transparan, dan dapat diprediksi, justru dapat meningkatkan kepercayaan investor institusional yang mengutamakan kepastian hukum dan standar ESG. Secara global, pengetatan RKAB bukan sekedar kebijakan pengurangan produksi, melainkan bagian dari transformasi model pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Pemerintah Indonesia tampaknya sedang menggeser paradigma dari memaksimalkan volume ekspor menjadi mengoptimalkan nilai strategis sumber daya. Melalui pengendalian produksi, penguatan hilirisasi, peningkatan penerimaan negara,
penegakan hukum, dan tata kelola yang lebih disiplin. Tantangan terbesar ke depan bukan lagi apakah pemerintah terus memperketat aturan, melainkan apakah reformasi tersebut dapat diterapkan secara konsisten, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Jika konsistensi itu terjaga, Indonesia berpeluang memperkuat posisinya sebagai pemasok utama mineral kritis dunia sekaligus membangun iklim investasi yang lebih berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.